yang paling membedakan itu sebenarnya dari quality sama yang terutama desain long lasting. Halo teman Mocil, selamat datang di Cilatalk episode ke-9. Nah, nggak berasa ya, udah 9 episode nih kita untuk menemani teman-teman Mocil untuk bahas seputar otomotif. Dengan tema mobil klasik di zaman modern, apa sih yang membuat istimewa? Dan aku nggak sendiri karena aku akan ditemani oleh salah seorang car and automotive enthusiast yang banyak banget koleksi-koleksi mobil klasik dan juga suka modif-modif mobil, yaitu ada Kak Deki Sastra. Ini jauh-jauh datang dari Bandung, main ke Jakarta loh, jadi stay tune ya. Apa kabar Kak Deki? Alhamdulillah kabar baik. Baik. Jauh ya ke sini ya? Ya dekat lah sebenarnya, cuman macet di dalam kotanya aja. Spesial loh dari Bandung ini. Terbang Nah, kalau bisa terbang sih gitu. Cuma kalau kemarin, kalau kita biasanya teman-teman kan dari Bandung ke Jakarta atau Jakarta ke Bandung pakai bus kan. Iya. Cuman karena emang kita udah doyannya mobil klasik, jadi pakai mobil klasik aja ke Jakarta. Yang mau panas mau macet udah jabanin. Yang penting mobilnya mobil klasik. Mobil klasik. Kita mau mobil klasik kesini tahun 90-an malah. Wih, ini berarti pas lagi kita ngomongin mobil klasik. Oh iya, oke. I'm ready. Nah, tapi sebelum itu, apa nih aku pengen nanya, selain menjadi car influencer lah ya kita sebutnya ya, kesibukannya apa aja nih? Selain itu sebenarnya kalau untuk dibilang hobi lah ya, hobi emang di mobilan gitu. Cuman basic saya juga ada bisnis sendiri lah, itu ada ngurus brand Papayat. Terus juga baru-baru kali ini bikin tempat kopi, tapi yang nuansanya juga tetap klasik cars gitu. Terus ya seputaran hobi-hobi aja. Sebenarnya hobi yang jadi bisnis itu emang agak seru sih. Bukan agak seru ya, emang seru gitu. Jadi inline semua sesuai passion, dikerja ini juga happy lah gitu. Iya, makanya kalau kita kerjain sesuatu yang kita suka, makin happy. Terus dapetin uang lagi, itu makin happy lagi nggak sih? Ya, gitu dia. Nah, berarti udah berapa lama sih Kak di bidang otomotif ini, apalagi khusus untuk di mobil klasik? Oke, sebenarnya kalau untuk mulai dari mobil klasiknya baru banget sih, bisa kebilang kayak 3-4 tahun yang lalu lah gitu. Sebelumnya sih emang kenapa senang dengan mobil klasik tuh awalnya dari motor klasik dulu. Dari motor klasik kita mainin motor-motor itu, terus setelah pandemi dan saya punya anak, kayaknya nggak mungkin gitu kalau saya motor-motoran gitu kan. Pada waktu itu kan motor-motoran bawa anak kayaknya nggak safety gitu. Jadi akhirnya ngulik apa lagi. Akhirnya ngulik mobil dan ya keterusan deh. Gitu, terus-terusan. Sebenarnya prinsipnya sama kayak ngebangun motor gitu loh. Dulu ngebangun motor kita adanya karena memang spare part yang bisa dibilang kalau kata orang-orang kan spare part mobil-mobil klasik atau motor-motor klasik itu cukup susah. Tapi kalau misalkan kita joinnya dengan beberapa komunitas itu mudah sih. Jadi kita jadinya banyak teman, banyak relasi seperti itu. Itu untungnya main mobil klasik itu kayak gitu. Oke, berarti mulainya ya biasanya kita tahu ya Bandung kan identik sama motor, apalagi Dilan ya. Iya benar. Motor banget gitu kan. Benar. Nah, itu emang aku juga banyak tahu Bandung tuh banyak banget orang-orang yang suka motor-motor klasik segala macam. Transisinya dari situ. Nah, berarti dari situ baru masuk ke mobil klasik. Mobil. Iya. Oke, udah gitu, khatam lah ya. Enggak sih kalau khatam, cuman karena seru aja. Di Bandung itu kan tidak sebesar Jakarta gitu, jadi orang-orang itu emang hangat lah ya gitu. Kalau misalkan kita cari-cari barang atau lagi pengen ada BM apa tuh, teman-teman komunitas biasanya suka ngempor-ngemporin gitu. Nih ada nih barang, jadi seru gitu, serunya tuh di situ gitu. Nanti kalau mobil ini susah, bengkel perawatannya kayak gimana, nanti dikasih tahu kayak gini, bengkelnya di anu, tempatnya di anu, beli spare partnya di anu. Jadi semua informasinya tuh udah dapat semua gitu. Kalau kitanya emang istilahnya main dengan mereka gitu. Akhirnya dengan komunitas tersebut kita hidup gitu, seperti itu. Serunya tuh kayak gitu mobil klasik. Ini berarti seru nih bakal bahas mengenai mobil klasik. Apalagi di zaman modern gak sih Kak? Gimana? Apalagi di zaman modern. Oh iya, benar. Kayak maksudnya kayak sekarang banyak banget mobil, kayak sekarang ada mobil listrik, ada mobil yang juga fiturnya udah keren-keren, tapi kan maksudnya dari sisi lain mobil klasik itu masih Iya, kayak masih banyak orang tertarik gitu sama dunia ini. Betul.
itu menurut aku kalau misalkan dengan perkembangan zaman sekarang ya secara teknologi emang sih kita udah coba kayak mobil-mobil listrik dan sekarang gitu kan fitur-fitur yang emang canggih banget gitu. Tapi nggak tahu kalau secara passion tuh tetap even kalau kita punya mobil listrik satu gitu, tapi tetap hati itu di mobil klasik Tetap ya? Iya nggak tahu kenapa karena yang paling apa ya membedakan itu sebenarnya dari quality deh. Kalau menurut aku ya quality mobil-mobil zaman dulu tuh dari bahan-bahan pintu dan lain-lain itu beda. Berarti build quality-nya lebih bagus. Build quality-nya lebih bagus sama yang terutama desain Bisa. long lasting. Itu dia gitu. Jadi kalau misalkan kayak kita bahas VW lah gitu ya. VW kan bisa dibilang itu dia dibuild-nya dari tahun 40-an 50-an. Saya kebenaran ada tahun yang 70-an. Itu yang ada di tempat kopi saya gitu. Dan sampai sekarang kalau kita ngelihat VW di jalanan kayak lucu ya gitu. Iya, Jadi iya, maksudnya iya. desainnya long lasting itu nggak kemakan zaman gitu karena emang unik sendiri gitu kan. Terus desainnya juga masih bisa diterima gitu dengan perkembangan zaman sekarang gitu kan yang sekarang tuh lebih aerodinamis, boxy gitu ya. Kalau ngelihat VW itu kayaknya masih dapat aja gitu ya, masih masuk lah gitu desainnya lucu. Itu sih yang menarik sih menurut gue. Iya sih, aku juga kalau ngelihat mobil klasik tuh kayak lebih kayak art gitu loh, kayak seni kan. Ya betul. Sedangkan kalau kayak si mobil yang terbaru gitu kayak lebih ke fungsional. Ya Kalau betul, mungkin ke daily use-nya Iya. mungkin gitu. kalau yang aku lihat nih Iya, iya. kayak satu seni, satu fungsional. Ya betul. Memang nggak ada salahnya sih kalau misalkan kita ya balik lagi ke function lah sebenarnya. Kalau misalkan emang mau dipakai gue ngantor nih, gue nggak mau yang ribet dan lain-lain ya itu pilihan sebenarnya. Kalau misalkan emang seperti itu pilihannya banyak untuk mobil-mobil yang emang bisa dibilang yang nggak ribet perawatan seperti itu gitu. Nah biasanya kalau orang-orang main mobil klasik itu emang udah punya opsional ya gitu, mau setelan buru-buru pakai mobil baru gitu, kalau mau setelan asik pakai mobil klasik kayak gitu sih gitu. Pilihannya ada dua itu. Berarti kayak biasa dibilang klasik tuh yang buat nongkrong-nongkrong lah ya. Ya buat keluarga main sama keluarga terus cerita nostalgia dan lain-lain gitu kan. Kadang ada cerita juga kalau misalkan nerusin warisan dari orang tua atau kakeknya untuk bisa meneruskan melanjutkan cerita dan merawatnya itu kan bukan lagi tentang mobil gitu ya, tapi tentang legacy apa yang mereka teruskan. Waduh, suatu kebanggaan nih. Jadi dulu mobil kakek gua dipakai kuliah dan lain-lain, terus sekarang turun ke bokap juga dipakai kuliah dan lain-lain. Nah sekarang turun ke gua gitu. Itu kan udah kayak bukan lagi kita ngomongin tentang benda gitu kan, suatu benda, tapi nerusin cerita sebenarnya kayak gitu. Nah dari situlah emang mobil klasik biasanya dipertahankan seperti itu karena mempunyai banyak histori cerita mereka inilah gitu, regenerasinya ini yang bisa menceritakan ke teman-temannya, nih mobil kakek gua dulu gini nih, itu punya kebanggaan sendiri dengan mobil klasiknya. Berarti nih ya, kan tadi ngomong-ngomong soal mobil klasik nih ya. Yep. Apa yang pertama kali membuat Kak Deki akhirnya tertarik di mobil klasik? Sebenarnya itu dia tadi Yang dari cerita motor, kan? tentang dari transisinya itu dari motor. Terus keduanya karena basicnya saya senang desain ya gitu, jadi ngelihat gitu, jadi ngelihat mobil-mobil klasik tuh lebih long lasting desainnya. Terus ketiganya memorable sih, maksudnya ketika zaman dulu tuh gue dianterin bokap, itu yang tadi gue bilang, dianterin bokap ke sekolah pakai mobil Verosa yang 90s kayak gitu kan, terus mobil Maestro hardtop juga ada gitu. Jadi emang kayak dulu kan istilahnya bokap udah nggak ada, jadi dulu tuh bokap tuh Ada kenangan tersendiri. Iya, ada kenangan tersendiri, kayak bokap tuh dulu nganter gua pakai mobil ini dengan yang mobil yang sama gitu, tipenya yang sama. Sekarang gua nganter anak gua gitu untuk ke sekolah. Jadi kayak ya gitu, maksudnya itulah yang bikin gua sangat tertarik dengan mobil-mobil klasik tuh, kayak meneruskan cerita sih gitu, meremake cerita juga gitu. Sekarang kalau dulu gue yang diantar gitu kan, sekarang gue yang ngantar anak gue gitu. Jadi itu sih serunya seperti itu sih, dari segi desain, terus nostalgia juga ada gitu, penuh cerita. Terus kalau ngomongin spare part gitu ya, kalau spare partnya juga ini cukup menarik gitu. Jadi emang
functionnya pada mungkin teknologi pada waktu zaman itu tuh nggak terlalu canggih kayak sekarang, tapi kalau dari build quality-nya tuh balik lagi tuh itu dia luar biasa sih menurut gue sih gitu. Jadi kayak kenapa VW di lampu di kaca sampingnya itu dia ada kaca kecil yang buat ngebuka gitu, karena dia tidak ada AC-nya kan, jadi kalau dibuka gitu anginnya masuk gede gitu, tapi emang functionnya seperti itu gitu. Jadi dengan teknologi yang sangat terbatas pada waktu itu, tapi mungkin pada waktu itu tuh lebih kayak orang tuh berlomba-lomba untuk mengulik teknologi masa depan gitu. Jadi setiap mobil dan kendaraan itu di mobil pada waktu itu ya, di zaman-zaman klasik itu dia berlomba-lomba lah istilahnya untuk mendesain function mobil itu gitu. Jadi itulah seru gitu. Jadi ada kayak apa ya? Gitu. Iya, surprise benar itu. Jadi kayak ada kayak ini fungsinya buat apa sih gitu kan, ngulik-ngulik ternyata oh ini fungsinya, oh gini. Dan diimbangi dengan teknologi yang sekarang, jadi kita googling gitu. Oh iya ini fungsinya ini. Kalau zaman dulu waktu SMA saya sih buru-buru ada Google istilahnya. Itu Google tuh maksudnya masih awal banget lah ya. Itu tuh belum banyak banget referensi kita tuh dari majalah pada waktu itu gitu. Ya seru sih kalau sekarang tuh ngelihatnya lebih dekat lagi gitu dengan komunitas, apalagi dengan teknologi yang zaman sekarang gitu kan. Sosial media yang udah ada nih grup-grupnya gitu kan, wah seru juga nih gitu untuk sebagai referensi dan yang lain. Makin berkembang nih si mobil klasik itu, makin ngeracunin nih teman-teman apa ya istilahnya yang senang di otomotif gitu kan, itu seru banget. Mobil klasik pertama yang Kak Deki miliki atau impikan, dan apa sih yang membuatnya spesial? Mungkin kalau tadi kan dicerita nih ada kenangan dari bokap kan. Oke. Gitu. Kalau mobil pertama yang diimpikan itu sebenarnya nggak bertele-tele. Waktu itu tuh pengen Jimny tahun 1984 4x4. Jadi ceritanya kenapa Jimny pada waktu itu tuh ngelihat kayak udah jatuh cinta aja gitu. Kalau bokap tuh kan hardtop tuh FJ40 dia lebih keker lah, istilahnya lebih besar lah gitu. Kalau Jimny itu kayak city slickersnya lah gitu, kayak kalau zaman sekarang tuh keikarnya lah gitu. Jadi kayak waktu itu pemikirannya kan belum, masih bujang mah, ya udah yang penting buat nongkrong aja gitu. Itu tuh mobil impian banget gitu pada waktu itu tuh. Jadi ngelihat orang pakai mobil itu, kayaknya simple nih mobil, nggak pakai ribet gitu. Terus diajak ke gunung diajak ke kota masih oke banget, nongkrong juga catching gitu kan. Wah lucu juga nih gitu kan. Akhirnya nabung ya kebeli sih waktu itu gitu, dengan harga yang emang ya pada waktu itu tuh sebenarnya yang namanya mengimpikan benda, sesuatu benda yang harus didapatkan kan dengan harus segala cara istilahnya. Lu mau cara apapun harus dapetin di mobil gitu kan. Pada waktu itu akhirnya juga dapet gitu alhamdulillahnya. Dan dari situ tuh mulai ya udah berapa kali tuh kita ngulik si Jimny ini. Akhirnya ya udah total ngebangun Jimny itu 4 kali dengan tipe yang berbeda-beda, kayak Jimny yang Sierra, Jimny yang long series. Jadi tiap satu tipe tuh ternyata banyak juga nih. Ada banyak ininya lagi. Gitu tipe-tipenya, ada yang long series, ada yang Katana DX, GX gitulah. Ya banyak banget lah gitu. Jadi akhirnya kagok ngehatamin ceritanya, kagok pengen tahu perbedaannya apa gitu, kayak gitu. Jadi itu sih serunya sih gitu. Tapi mobilnya masih ada? Mobilnya masih ada yang Katana gitu. Seru banget ya. Oke, cocok sih buat naik gunung di Bandung. Iya, seru banget. Berarti ya memorinya iseng untuk cari tahu nggak sih mobil itu seperti apa. Betul. Gitu. Dan sebenarnya dari situ tuh transisinya, karena waktu itu Katana atau Jimny ngeluarin yang terbaru, nah baru tuh BM-nya ke situ tuh. Jadi kan ya pasar dari Suzuki-nya pun juga ngeluarin nge-remake desain gitu kan, maksudnya untuk ini yang Jimny zaman sekarang tuh begini nih, dengan tetap pakemnya tuh nggak jauh dari yang model-model dulu. Nah dari situ pas udah berkeluarga kan ya nggak mungkin ini dikasih AC yang apa tuh istilahnya yang kena panas lagi gitu kan, ya harus maksudnya ngelihat yang modern kan kayaknya untuk buat nyamanin istri sama anak ya oke, tapi modelnya tetap klasik gitu kan. Akhirnya
ya kepincut juga sama Jimny itu, dan akhirnya ya punya juga gitu. Jadinya ya udah terus menerusin lagi aja cerita gitu. Nah, berarti nih kan Ya. banyak yang bilang mobil klasik itu kayak mesin waktu. Ya, bagi Betul. tadi Deki bilang akhirnya keinget memori yang Betul, dulu, betul. kayak pas duduk, wah gue keinget nih pernah numpahin saya makan Iya, es krim iya, iya, tumpah iya. atau gimana. Oh pernah nganterin pacar, ngapel dan Hmm. lain-lain gitu-gitu kan. Hmm, Nah itu kan apa ya, sebuah kesenangan sendiri kan Betul, buat betul. Kak Deki ini. betul. Nah, apakah ada sensasi nostalgia selain itu nih yang dirasakan? Mungkin kayak pengalaman tiba-tiba mogok atau kenapa-napa gitu, atau mungkin momen kayak akhirnya kayak oh flashback nih gitu, ada nggak? Kenangan banyak banget ya kalau untuk kita ngomongin mobil klasik, tapi yang paling gue inget itu sebenarnya pas di Katana gitu. Oke. Ini manajer gue waktu itu dia ada di sini. Mobilnya tuh emang kita juga ada waktu itu ada event ya, kalau nggak salah event apa ya, dan maksudnya lupa lah gitu itu event apa. Cuman mobilnya emang nggak nyedot gitu sih bensinnya, jadi dia ngebuka kap disedot sendiri. Dia sedot harus nyedot bensin sendiri dia gitu kan, akhirnya ya udah mau nggak mau gitu. Nah itu dia gitu cerita-cerita yang kalau bahas mobil Jim itu ingatnya itu terus. Dia harus nyedot bensin dari mesinnya untuk bisa naik gitu. Itu salah satunya. Terus kalau misalkan mobil-mobil tua tuh ya sekelas Jimny dan Datsun juga pernah pakai Datsun pickup. Nah kalau hujan tuh kan wipernya dia agak Macet gitu. iya, jadi harus pakai kanebo gitu kan. Kalau hujan kan berembun gitu, berembun banget gitu. Jadi itu sih seru sih, banyak yang kayak gitu. Terus tapi alhamdulillahnya gitu dengan mobil-mobil klasik itu ya kita tetap nyaman lah, kita tetap safety lah yang penting gitu ya. Jadi makanya saya rutin banget gitu kayak ngecek yang emang potensial banget gitu untuk bisa kita ini tetap aman nih mobil gitu. Kayak misalkan kita ganti oli udah pastilah gitu, radiator gitu kan masalahnya dulu kalau ini dari radiator, terus kaki-kaki seperti itu gitu. Jadi tetap nyaman lah seperti itu. Nah itu prosesnya tuh kan untuk ngebangun itu tuh kan emang Betul kita banget, pelan-pelan kayak gitu, terus kita nyari info ini bengkelnya kalau untuk benerin radiator yang murah di mana sih gitu di Bandung. Nah kayak gitu tuh yang akhirnya tuh kita kenal nih sama bengkel A, bengkel B, bengkel C gitu. Jadi akhirnya itu juga yang pemain-pemain bengkel itu karena spesialisnya Iya. mereka juga ikut main Oh, gitu. iya. Oh ada nih Katana, atau misalkan dia ada mobil-mobil tertentu gitu yang emang dia sesuai bidangnya gitu. Oh ada nih kayak ini misalkan Jimny, anak-anak Jimny, ini anak-anak Land Cruiser, ini anak-anak dia. Jadi akhirnya kumpul bareng. Kalau udah ngomongin off-road gitu kan ya kopdar-kopdaran gitu mereka tuh ada gitu. Ada Di weekend jargon-jargonnya ya, sendiri gitu ya. di weekend tuh mereka pada ngumpul. Kalau di weekday tuh mereka balik masing-masing ke bengkelnya gitu. Serunya kayak gitu sih. Serunya kayak gitu. Terus tukeran spare part, terus cari-cari unit bareng-bareng mereka nih ada nih. Serunya kayak gitu sih. Jadi bisa dibilang ya itulah gitu seru-serunya tuh di mobil-mobil klasik kayak gitu. Dan memori-memori yang gak terlupakan tuh yang tadi gue sebutin gitu. Jadi selama gue masih megang mobil klasik sih gue masih menunggu sih cerita-cerita seru berikutnya gitu. Iya sih, seru sih. Oke, nah ini nih, menurut Kak Deki, Ya. apa ciri khas dari mobil klasik yang membuat berbeda dari mobil modern pada Oke, ke satu looks ya, udah pasti looks itu nanti yang kita ketahui itu berarti dari desain kan, desainnya long lasting seperti itu. Terus kedua, gua nggak nemuin fitur asbak sih kalau gue kan sebagai smokers gitu, maksudnya di mobil-mobil zaman sekarang itu dia fiturnya nggak se-OG zaman dulu gitu. Kayak ada mobil Amerika gitu yang gue lihat gitu di belakang yang bukan mobil Amerika ada ini baru dapat banget nih mobil Honda XT 4-wheel tahun 89. Jadi dia bentuknya kayak minibus mikro gitu, cuma lebih kecil banget gitu. Terus di belakangnya tuh ada jok, di belakang joknya itu masing-masing ada asbak gitu. Jadi kayak lucu banget lah gitu. Jadi fitur-fitur itu yang emang menurut gue tuh sekarang udah mulai hilang gitu kan. Terus tahun segitu udah ada moonroof loh. Oh, keren juga. Iya, tahun segitu udah ada moonroof. Nah, itulah gitu. Maksudnya desain kenapa gue tertarik dengan mobil-mobil klasik itu
dari desainnya tuh emang itu dia berlomba-lomba untuk meningkatkan functionnya, fiturnya banyak banget, terus aneh-aneh lah fiturnya gitu. Pada waktu itu tuh mungkin lagi coba-coba, mungkin ini kalau misalkan berhasil, mereka mungkin reproduksi di tipe berikutnya gitu. Jadi emang lagi masa-masa transisi untuk bisa ngejar ke teknologi pada waktu itu ya, waktu zaman itu. Terus itu desain mobil plastik, fitur-fiturnya banyak yang menarik. Mungkin ketiganya tentang ceritanya gitu kan, ceritanya. Terus kalau ngomongin harga ya, kalau harga mobil klasik balik lagi sih, mau istilahnya kalau yang emang mau udah kelasnya kolektor ya itu juga harus siap dengan dana kolektor gitu. Terus kalau saya sih nggak nyari yang terlalu gimana banget, cuman minimal mobil itu tuh sehat gitu, mobil itu tuh bersih gitu, kinclong gitu kan, lucu gitu ya. Jadi apapun sebenarnya mobilnya, menurut gua kalau mobil bersih kinclong dengan kaca film yang bening gitu ya, itu udah cakep banget sih, cukup banget sih gitu. Intinya sih gitu kalau mobil-mobil ya banyak banget sih yang harus diceritain ke mobil klasik karena tipenya banyak banget ya Mbak, maksudnya tapi pada intinya itulah gitu. Gue senang banget sama desainnya pada waktu itu tuh. Sekarang tuh masih nyentrik gitu lah gitu, masih orang tuh bisa nerima dengan desain zaman dulu seperti itu. Bagaimana pendapat Kak Deki tentang tren restorasi mobil klasik yang semakin populer saat ini? Mungkin kan Kak Deki sendiri kan melakukan itu ya, restorasi. Tuh, pasti restore gitu kan. Kita kan yang kita ketahui gitu, kalau kita ngomongin zaman sekarang kan mobil-mobil klasik itu dihitungnya kan bisa dibilang 25 tahun lah ya. 25 tahun ke belakang berarti kan itu udah klasik. Klasik lah jatuhnya, jadi retro lah ya gitu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau gue lihat kan di Indonesia emang mengalami beberapa faktor cuaca yang emang dari panas ke hujan tropis lah ya gitu, maksudnya itu tuh jadi akhirnya ke kayak si cat dan body kropos itu emang banyak banget kita temuin gitu. Makanya buat teman-teman yang emang mau nyari mobil klasik sih harus ngeliat dari rangkanya, dari si body-bodinya itu jangan sampai kropos yang parah lah. Kita cari yang minor-minor aja gitu. Nah kalau yang minor ini sebenarnya kita bisa perbaiki, kita restore gitu. Karena ini juga kita gimana caranya ini ngebalikin mobil ini tuh udah kayak keluar dari dealernya gitu kan, jadi kayak like new aja gitu. Jadi makanya dari interior segala rupa, restorasi dan kayak gitu-gitu tuh kita lakukan gitu, sampai kayak kita ngumpulin brosur-brosurnya gitu zaman dulu. Iya, bener brosur. Jadi ada temen gue nih yang emang bener kolektor banget, dia tuh sampai ngumpulin brosur, sampai ngumpulin kayak plat nomornya itu dari zaman dulu ke disusun gitu. Iya, jadi pajaknya terus dibayar gitu. Jadi plat nomor zaman dulunya masih ada gitu. Seru banget sih. Iya, makanya terus stiker-stiker yang dia udah servis di mana gitu. Jadi ganti olinya rutin, ada dikumpulin dari zaman dulu, dari tangan pertama gitu. Itu sih udah ya, itu yang udah yang udah ini banget lah, yang expert banget ya di bidang restore. Tapi kalau saya tuh nggak terlalu gitu banget. Yang kalau saya tuh yang senangnya ya itu dia tuh mobil asal bersih gitu, asal kelihatan keluar dari dealer aja udah cukup gitu. Tapi emang kalau untuk ngomongin motor ya saya juga sampai segitunya sih, ngumpulin brosur dan lain-lain. Kalau di motor, kalau di mobil masih belajar. Kayak gitu. Nah, tadi kan Kak Deki sendiri bilang kan di dunia mobil klasik itu baru 3-4 tahun. Berarti, nah buat teman-teman Mowacil nih, boleh dikasih tau nggak nih, sebagai orang yang baru mau masuk nih ke dunia mobil klasik, apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Oke. Sebenarnya yang harus dipersiapkan itu sebenarnya ke function dulu sih sebenarnya. Functionnya mau apa dulu nih? Kalau emang buat gaya-gayaan, ya udah cari yang emang nggak mau ribet, gue tinggal make deh. Nggak berarti cari yang setengah matang istilahnya, atau yang udah jadi sekalian gitu sih kondisi mobilnya. Tapi kalau emang yang mau, kalau gue sih tipe yang pengen belajar,
Jadi kenapa pengen belajar, karena gue selalu beli mobil itu yang tapi bahan seger gitu. Jadi untuk ngerestornya, jadi kita tahu oh ini spare partnya gini, oh ini bengkelnya. Jadi selalu satu mobil yang gue bangun itu sebenarnya gue pengen belajar kayak nih bagian mobil ini tuh, bab ini tuh gue harus beresin gitu, gitu, ngerti nggak? Jadi kayak harus beresin, nanti udah beres berarti kita lanjut ke bab berikutnya gitu, kayak interior dulu gitu kan, pendahuluan kita harus beresin interior atau mesin, kaki-kaki kayak gitu. Jadi emang gue beresin gitu sampai ini mobil benar-benar function dan siap pakai, nyaman dan aman di jalanan. Jadi emang selalu kayak gitu tuh kalau gue prinsipnya. Terus ngelihat kayak surat-suratnya harus akur gitu kan. Kebanyakan mobil-mobil yang zaman dulu tuh ya mungkin ada yang hilang atau kena rayap dan lain-lain, akhirnya dibikin dan ya jadi itu harus diperhatikan lah surat menyuratnya lah, intinya seperti itu. Terus juga melihat dari si kondisi bodi dan sasis gitu, ini bekas tabrakan nggak nih kayak gitu. Itu tuh harus kita teliti lah nanti. Kalau kita sebenarnya banyak banget sih yang harus diperhatikan untuk melihat kondisi mobil gitu. Bisalah sekarang zaman sekarang tinggal YouTubean lah gitu ya. Tapi intinya gitu sih, gitu harus, bukan kan karena kita beli mobil bekas ya gitu ya. Jadi harus mau nggak mau kita juga harus siap dengan dana spare-nya itu gitu untuk bisa ngebenerin gitu pelan-pelan gitu kan, karena bukan beli mobil baru istilahnya gitu. Jadi kita harus spare nih dana, mau gimana yang namanya mobil bekas itu pasti ada aja gitu, mau itu penyakitnya apa itu pasti ada aja. Cuman kalau gue sih lebih kayak ya udah, gue malahan pengen tahu ini mobil penyakitnya apa. Kalau gue kayak gitu, tipikalnya yang berarti bisa dibenerin gitu. Ini kan mobil dapat ngedesain dong, zaman dulu nggak mungkin ini mobil untuk dibikin nggak nyaman. Kalau tugas gue sih lebih kayak gue balikin lagi lo ke originalnya, kayak gitu. Jadi kayak main puzzle gitu ya? Iya benar. Benerin sesuatu gitu kan? Iya, benerin sesuatu nih, ada yang kurang nih apa ya? Wah, gue nyari deh. Nggak ada lagi barangnya. Gue nyari lagi deh gitu kan? Itu seru gitu kayak gitu. Ya. Terus ngelatih kesabaran kan gitu kayak gitu. Kita nggak bisa instan kayak gitu. Nah itu ngelatih kesabaran. Terus juga yang satu lagi mungkin juga ya kalau ngelihat marketplace gitu kan banyak banget nih yang mobil-mobil klasik dijual gitu. Tapi kalau bisa lebih bagus itu kita ngelihat kondisinya langsung sih sebenarnya gitu. Jadi kalau biasanya gue nyari nih lagi BM sesuatu, gue nyari yang lokasi Bandung dulu. Lebih gampang buat langsung gitu ya. Nah ini mobil nih, terus tanya ke teman-teman kan, lo tahu nggak barang mobil ini punya siapa gitu kan. Jadi ini bekasnya si ini, dia mah dulunya ngerawatnya bagus, oke nih. Nah, jadi histori itu tuh yang bikin jadi salah satu referensi gue untuk bisa iya nih riset by data, berarti mobil ini bekasnya si A gitu. Si A ini tuh ternyata dulu pemain lama gitu, terus dia emang apik nih ke mobilnya. Berarti kan gue nggak terlalu maksudnya agak tenang nih karena dulunya udah dibangun baik lah sama mereka. Berarti mungkin gue tinggal minor-minornya aja kali gitu. Nah kayak gitu. Jadi utamakan sih sesuai lokasi dulu gitu. Tapi kalau emang yang udah langka banget tapi harus ngejar, ya itu sih namanya usaha. Harus usaha kayak gitu. Kalau misalkan BM-nya mobil ini adanya di Yogyakarta misalkan gitu kan, kayak VW gitu kan. Gue harus dapat nih mobil. Akhirnya kita kesana gitu kan untuk ngecek, atau minimal punya temen di Yogyakarta, tolong cekin dong gitu. Nah, kayak gitu. Jadi berarti kan ya serunya dengan bedanya treatment ya, beda banget lah treatment ketika kita mau beli mobil ke dealer baru gitu kan, yang segala di istilahnya ya Pak tinggal beres gitu ya. Kalau ini beda treatmentnya gitu. Jadi mobil bekas itu beda banget treatmentnya, tapi penuh cerita banget. Penuh cerita, ya. Repot tapi seru gitu ya. Ya itu dia gitu, orang yang emang istilahnya tuh ya kalau mau ya ribet gitu, cuman ya asik gitu gimana. Harus sabar sih, emang nyari mobil bekas tuh harus sabar gitu, apalagi mobil-mobil yang mereka mau banget gitu. Wah ini apalagi paling seru tuh kalau nemuin mobil orang tua asing yang dulu dijual.
oh mau dikejar kemana aja gue kejar itu pasti gitu. Seru-seru. Belum. Oke, kita lanjut ke ini nih. Mobil klasik apa yang menurut Kak Deki sendiri nih wajib dimiliki oleh para kolektor pemula? Mobil klasik apa yang pasti nggak ribet gitu yang tadi disebutkan tips and triknya, terus juga harganya juga yang masih stabil gitu. Jadi ketika mau jual lagi tuh bahkan dia lebih oke gitu, lebih itu serunya sih gitu. Mobil-mobil zaman dulu tuh sebenarnya nggak ada harga pasaran gitu kan, karena udah nggak ada harga ini ya dong, nggak ada harga barunya dong gitu kan. Itu bisa balik lagi harganya itu ke sesuai kondisi gitu. Jadi kalau misalkan mau tipsnya apa atau misalkan sarannya mobil-mobil yang tidak terlalu tua juga gitu ya, kebayangin aja gitu, masa mau pakai mobil 1920 gitu tenaga uap nggak mungkin kan gitu. Kalau gue sih lebih ke 90s lah, carilah mobil-mobil 90s itu klasiknya tetap dapat, terus spare partnya masih melimpah gitu. Dari desain juga cukup nostalgia retro, terus perawatannya juga belum terlalu ribet gitu. Ya mobil-mobilnya yang nggak jauh-jauh lah kan. Ya kalau misalkan kita udah ngomongin kolektor yang kelas edan tuh berarti beda treatment gitu. Jadi kalau saran gue sih untuk pemula sih nyari-nyari yang ya 90 ke 2000 awal lah gitu, kayak Karimun, Starlet gitu. Terus mungkin Grid Corolla gitu. Itu asik sih, pakai nongkrong juga masih oke banget sih gitu. Menurut gue cari-cari yang kayak gitu aja lah, 90s to Y2K lah, awal-awal lah gitu, masih oke lah. Oke, kita lanjut ya Kak. Apakah Kak Deki pernah mengalami kesulitan dalam merawat mobil klasik? Terus caranya Kak Deki itu mengatasi tantangan tersebut seperti apa? Kalau mengalami mobil klasik pastilah, pasti itu bisa dibilang ya kayak harus siap dengan itunya gitu. Jadi udah sepaket kayak kanan dan kiri, lu mau beli mobil klasik, punya mobil klasik ya harus siap dengan itunya gitu, dengan biaya perawatannya. Tapi balik lagi gitu kan, kita banyak banget alternatif gitu untuk si perawatan gitu ya kan. Ya bisa ke bengkel-bengkel yang istilahnya rumahan lah gitu. Jadi serunya tuh di situ gitu, untuk mobil-mobil yang perlu perawatan khusus tuh kita jadinya banyak tahu gitu tempat-tempat yang untuk khususnya di Bandung gitu ya. Oh, tempat untuk beler interior di sini. Itu kan pasti kan kalau zaman-zaman mobil dulu kan interiornya udah kayak tepos-tepos gitu kan. Gitu. Jadi itu ditambahin lagi busa kayak gitu. Ya perawatan-perawatannya yang nggak terlalu sampai pengalamannya gitu, nggak sampai yang mobil blok mesin belum pernah amit-amit gitu ya. Cuman masih minor aja sih gitu. Tapi minor tuh kayak sering gitu kan. Ya tapi ya kayak gitulah. Jadi maksudnya mau sampai mana nih gitu mobil ini, balik lagi ke kita sebenarnya. Kalau emang lu pengen full original banget lah ya harus siap banget gitu dengan budgetnya gitu kan. Karena kalau barang makin susah berarti kan makin mahal gitu aja sih intinya. Kalau mobil gue sih yang emang ya yaudah deh, ini menurut gue mobil gue ngebangun ini cukup lah. Sebenarnya kalau misalkan mau di level upin lagi untuk masih bisa kayak di crop lagi catnya kayak gitu, cuma udahlah gue cukup segini aja gitu. Itu balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Seberapa pentingkah nih, tadi kan udah dikasih nih ya, Kak Deki ikut komunitas dan lain-lain. Berarti seberapa pentingkah si komunitas tersebut, dan ada cerita nggak nih Kak dari komunitas tersebut akhirnya kayak bikin event kah atau seperti apa? Seru banget sih komunitas itu, menurut gua seru dan penting banget. Ketika kalian mainin mobil klasik itu ya minimal kalau gue sih istilahnya bukan klub ya, tapi lebih kayak yang sama nih, sejenis orang dan tipe gitu yang kita kumpulin itu orang-orang yang satu frekuensi sama dengan mobil klasik gitu. Dari situ tuh kita sharing kan tentang apapun itu, tentang mobil gitu, yang akhirnya dari barang-barang satu sama kesukaan dan lain-lain, kayaknya seru nih, ada orang misalkan ada orang teman-teman dari luar kota yang pengen
antusias juga pengen bareng, akhirnya kan bikin event kayak gitu-gitu. Teman-teman di Bandung tuh ya ada beberapa lah gitu ya yang memang gue ikut bantu beberapa kali gitu ya, acara barbecue di Bandung, terus acara GDM Fest seperti itu. Dan kalau sekarang tuh yang lagi rame di Jalan ABC yang kayak Tokyo Drift, tapi jalannya ABC Drift karena di jalan teman-teman pasti lah kalau di Bandung jalan ABC. Terus itu tuh mobil-mobil culture tuh pada lewat, cuma nongkrong doang gitu. Jadi ya itulah gitu serunya gitu. Komunitas itu cukup menghidupkan gitu teman-teman yang senang dan antusias di otomotif, mobil-mobil klasik seperti itu. Dan event-event yang tercipta pun sebenarnya untuk merangsang teman-teman untuk bisa menghasilkan karyanya lah gitu. Kan artinya juga menghidupkan industri builder-builder lokal seperti itu gitu. Kayak misalkan yang gue bilang gitu ya, kalau memang tidak ada spare partnya berarti kita custom aja deh gitu kan. Customnya akhirnya juga ke industri-industri teman-teman builder-builder kecil di Bandung juga kan cukup kebantu dengan adanya event-event. Kan gue juga pengen majang nih mobil gue nih istilahnya gitu. Berarti kan harus tampil maksimal dong. Tapi nih biar maksimal gue harus ke bengkel dulu nih, gue benerin mesin. Nah itu kan istilahnya ada apa ya? Jadi kasih peluang juga ya. Iya buat teman-teman, buat pelaku-pelakunya lah gitu, pelaku industri yang di situ gitu. Terus beres dari situ tuh kayak nggak kerasa gitu lah, kita juga dari satu mobil itu ternyata menghidupkan banyak teman-teman yang ngerti nggak, maksudnya teman-teman yang istilahnya usaha juga gitu di bidang itu gitu. Ada yang cuci wax kayak gitu kan. Kita masa mau majang mobil motor nggak mungkin kan gitu. Jadi ini gua ada nih jualan nih ininya nih semir bannya kayak gitu. Nah itu kan udah gue beli deh gitu, atau misalkan endorse deh gitu. Itu kan saling. Betul. Jadinya kan dari satu mobil itu ternyata ya ceritanya banyak banget gitu yang kita bangun tuh untuk bisa menghidupkan teman-teman yang usaha di industri itu gitu. Sebenarnya kayak gitu sih gitu. Dengan adanya event-event ya penting banget, dengan adanya komunitas-komunitas penting banget buat gua untuk ketika lu mainin mobil klasik gitu. Seperti itu. Tapi komunitas itu kayak ini gak sih Kak, mobilnya VW aja deh, BMW aja deh, atau semuanya campur gitu brand-brandnya? Biasanya ada acara-acara tertentu kayak GDM Fest, berarti artinya mobil Jepang kayak gitu-gitu. Kalau misalkan ada anak-anak VW, ya pasti VW gitu, kayak misalkan VW Kombi, VW Kodok, terus kayak gitu-gitu. Nah kalau kita sih sebenarnya ada beberapa rangkaian event yang emang spesifik gitu sih mobilnya. Tapi kalau misalkan ada juga event-event yang memang semua tuh dicampur. Gitu. Jadi emang gitu. Lebih spesifiknya ada gitu, terus yang dicampurnya juga ada gitu. Tapi ya seru sih, sama-sama sih serunya sih menurut gue sih. Apa pandangan Kak Deki mengenai masa depan mobil klasik di tengah perkembangan teknologi otomotif yang semakin maju, apalagi mobil listrik? Apakah nanti ke depannya si mobil klasik ini akan ketutupan nih? Karena kan mobil listrik kan kayak lebih ini banget ya? Ya, sekarang lebih gencar banget. Nah, betul banget. Menurut gua sih ya mobil klasik nggak akan mati lah gitu. Mau sampai kapanpun mereka tetap ada pasarnya gitu. Even kalau misalkan dengan teknologi yang sekarang berkembang, banyak juga tuh teman-teman yang istilahnya mobil klasik, tampilannya klasik tapi mesinnya udah listrik kayak gitu. Itu kan bisa berkolaborasi akhirnya. Oh, bisa di-collab? Bisa. Teman-teman sekarang tuh kayak motor masih banyak di motor sih. Iya. Jadi motor Vespa diganti mesinnya pakai motor listrik kayak gitu-gitu. Sekarang tuh udah kayak gitu. Jadi gue looksnya pengen tetap klasik tapi dia nggak mau ribet gitu kan. Istilahnya tinggal ngecas doang gitu. Di mesinnya di change, diganti, di switch gitu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi tetap pasar klasik itu akan tetap ada, dan dia juga istilahnya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman sebetulnya. Bahkan makin canggih ini makin mahal. Iya sih, betul. Karena makin susah dicari kan. Iya, makin susah dicari dan makin punya histori gitu kan. Ya beda lah gitu. Kalau misalkan kita ngomongin teknologi, oke lah, dengan teknologi sekarang kita juga sangat terbantu gitu ya. Tapi kalau untuk ngomongin quality kayak gitu-gitu tuh ya
itu buktinya mobil masih bisa jalan Betul. di Itu tahun dari sekarang gitu. puluhan tahun yang Puluhan lalu ya tahun sampai lah. sekarang masih bagus Masih gitu. bagus gitu, masih Terbukti. layak gitu, terbukti kan secara quality dia punya quality yang build bagus banget lah gitu menurut gue. Jadi gue juga balik lagi nggak menolak dengan teknologi perkembangan. Gue senang juga mobil listrik. Ada juga kan mobil listrik yang Modalnya shapingnya itu siluetnya ke mobil klasik kayak gitu kan. Ya sedang juga sih. Cuman kalau untuk ngomongin passionnya tetap yang mobil klasik seperti itu. Jadi klasik akan pernah mati. Menurut gue pasarnya bakal terus ada dan terus makin banyak gitu gue. banyak. Apakah ada mobil klasik yang menurut Kak Deki masih underrated tapi layak gitu buat dapat perhatian? Jimny masih oke Jimny. di tahun 80, 90 dan bahkan dia Jimny terakhir itu model yang Katana GX atau DX yang udah power steering sampai 2004-an 2003 itu masih layak banget gitu untuk bisa dipakai gitu. Yang artinya juga balik lagi sih sebenarnya functionnya gitu ya, balik lagi function, terus lu nyaman, lu aman pakai mobil itu ya why not, apapun itu jenis modelnya gitu. Cuman kalau gua saranin, kalau gua sih senangnya di Jimny gitu ya. Tapi gua senangnya di sedan ya, maksudnya banyak pilihannya. Kalau sedan juga ada Corolla dan lain. Carinya itu yang nggak terlalu tua banget lah gitu ya. Mungkin di 90 ke 2000 awal. Tipsnya seperti itu sih menurut gua. Cari mobilnya di 90 2000 awal itu masih oke dan spare partnya masih banyak. Eye catchingnya masih dapat, klasik dan retronya masih dapat. Dalam hal performa dan kenyamanan, kan kita tahu lah ya mobil klasik mungkin performanya nggak sebagus sekarang. Kenyamanan pun mungkin masih belum sampai kayak sekarang karena kan dulu kan masih adaptif banget, masih berkembang banget nih. Masih ngulik-ngulik gitu. Betul banget. Nah itu yang apa sih yang membuat mobil klasik itu bisa menyaingi mobil modern dan akhirnya tuh apa yang harus diimbangi dari mobil klasik dengan mobil modern? Sebenarnya ya itu untuk pilihannya gitu ya, pilihannya balik lagi, gue bakal berkali-kali balik lagi ke fungsinya gitu ya. Kalau untuk daily gitu cari-carinya yang emang nggak terlalu ribet perawatan seperti itu. Tapi kalau gue pribadi, kalau soal kenyamanan gue masih pegang mobil dulu. Kalau pribadi karena apa, dia nggak perlu electric jok atau nggak perlu heaters penghangat gitu. Dia tuh dulu tuh spring kayak lu duduk di ranjang gitu, sofa aja ya, kayak spring bed gitu, dimasukin ke mobil gitu kan, itu nyaman banget menurut gue. Terus si luasan cabin mobilnya tuh, mobil-mobil dulu tuh dia belum ada patokan ukuran yang istilahnya SNI-nya lah gitu ya. Gitu bodo amat gitu mobil mau segede apa gitu kan. Mobil-mobil masuk ke Amerika kan kayak gitu, yang lebarnya 3 meter gitu, terus yang di depan bisa bertiga. Gitu. Itu seru banget kan, kayak sofa, kayak sofa gini dikasih setir dan gas gitu, kita bisa ngobrol gitu. Itu kan mobil pickup. Iya, tapi mobil Amerika juga ada. Mobil yang besar gue juga kayak gitu, kursinya bisa tiga penumpang kayak gitu. Nah itu kalau soal nyaman ya, maksudnya dia bisa kalau gue masih pribadi gue masih pegang itu gitu. Tapi kalau teknologi ya oke lah ya, untuk yang sekarang teknologi AC kayak gitu itu penting sih, dengan zaman sekarang penting banget sih AC. Panas dingin lagi. Terus kayak listrik kayak itu ya, listrik sangat inilah ya, apanya istilahnya, kalau dengan campaign-campaignnya tentang lingkungan dan lain-lain ya kita juga harus bisa terima gitu. Pikir-pikir ya juga sih gitu, nggak ada salahnya lah kita bisa menerima perkembangan teknologi seperti itu. Terus kalau untuk memilihnya juga harus perlu pertimbangan yang matang sih menurut gua sih gitu. Ya lu kalau mau beli mobil baru pasti nggak ribet gitu aja gitu pilihannya, tapi ya belum punya cerita menurut gua mobil itu. Kalau lu beli mobil klasik, lu udah sepakat dengan ceritanya, dengan cerita-cerita yang akan datang nanti, lu juga bisa lu buat sendiri gitu kan. Serunya itu aja sih. Pertimbangannya ya kalau gua sih pribadinya mobil klasik harus ada satu, mobil daily-nya harus ada satu. Itu sih udah paling nyaman, udah paling aman. Balance, yin-yang-nya balance.
apakah Kak Deki lebih suka mempertahankan orisinalitas dari mobil klasik atau malah suka dimodif-modif? Ada beberapa yang bener gua pertahankan dengan kondisinya dari orsinilnya udah ada yang seperti itu, ada juga yang modif gitu. Jadi balik lagi nih nemuin bahannya seperti apa, kondisi mobilnya seperti apa. Pas gua terakhir yang gua dapat itu Honda Active, cat originalnya masih ya minor lah, ada lecet-lecet, ini bisa mungkin dipoles gitu. Terus kalau ngeliat interiornya orsinil, wah itu jackpot sih istilahnya. Jackpotnya kita tuh kalau ngomongin interior masih bagus banget, itu udah kayak bonus gedenya banget gitu buat kita. Terus apalagi dengan surat-surat yang lengkap seperti itu sih. Kalau ya pertimbangannya kayak gitulah. Kalau misalkan mobil-mobil yang memang untuk di-build, di custom, itu kalau gue ini kayaknya grillnya susah nyari nih, akhirnya gue custom gitu kan. Tapi kalau di custom dengan mobil orsinil jatuhnya ngekopiin dong, jadi yaudah akhirnya bikin kreasi sendiri kayak gitu. Gue pengennya mobil ini tuh iya ciri khasnya di build sendiri lah, karena kan basicnya gue seneng desain. Jadi inilah ini ceritanya mobil Jimny yang keluaran kan tiap negara beda-beda kan biasanya. Jadi gue tuh selalu ngidenya kayak gitu nih. Jadi ceritanya mobil Jimny-nya nggak nggak keluar di Indonesia nih. Jadi gue custom side decal gitu kan, grafis side decalnya, terus velgnya gue switch gitu kan. Aku nggak suka nih velg yang agak gede, jadi gue bikin cungkring kayak gitu ya itu. Karena kan kalau kita ngomongin custom kan ya bebas berkarya. Tapi kalau gue nemuin bahan yang orsinil, ya nggak tega juga gitu kalau untuk diacak-acak di custom seperti itu sih. Jadi ya ada beberapa yang orsinil, ada beberapa yang gue pertahankan, ada juga yang gue build juga gitu. Berarti dua-duanya ya lah ya. Seperti dua-duanya. Bagaimana Kak Deki melihat pasar mobil klasik di Indonesia dan apakah semakin berkembang menurut Kak Deki? Wah tentunya berkembang banget dengan adanya, malahan kalau gue ngeliat gadget sekarang itu larinya ke mobil-mobil gitu. Kalau gue zaman dulu itu ngelihat pengen ya anak-anak muda zaman dulu tuh pas mau ke mobil kayaknya terlalu berat gitu kan, akhirnya ke motor. Tapi kalau gue ngeliat anak-anak sekarang itu udah mainin mobil, tapi main mobilnya yang di klasik-klasik gitu, di 90s kayak gitu. Terus ya mungkin itu regenerasi yang akan kebayang sama gua di depan sana gitu. Apalagi gua ngelihat beberapa event yang kita datangin itu juga nggak semua tentang orang tua gitu yang datang, karena kan identik klasik itu orang wah nih bapaknya nih yang main gitu kan. Tapi enggak, ternyata tuh sekarang lebih apa ya, anak mudanya nih yang cukup mendominasi. Berarti artinya kan kita punya regenerasi. Betul. Kita punya regenerasi, kita juga punya market gitu. Ternyata wah masih panjang nih istilahnya, makin yang maininnya anak muda, berarti kan umur klasiknya makin panjang. Menurut gue seperti itu logikanya kan gitulah. Terus ya bakal rame, pasti bakal rame, karena dari dulu sebenarnya kalau kita ngomongin klasik terus bertahan lah gitu ya. Bahkan ya itu dia, gue ngeliat dari di event-event, oh ada Gen Z-nya sekarang nih yang mainin gitu kan. Terus di Indonesia tuh bisa dibilang ya cukup unik ya. Banyak juga gitu barang-barang yang hidden gem-nya gitu ya. Ternyata mobil ini nih cuman ada beberapa ada di Indonesia kayak gitu. Even kayak di Bandung gitu, dia punya ada satu rumah tua ya damnya yang di bawah basementnya itu ada beberapa mobil klasik yang pakai lift gitu. Terus kita bisa masuk ke dalamnya, mobil-mobil yang klasik udah unlimited lah harganya gitu. Itu mereka di Bandung tuh ada. Jadi di Indonesia tuh juga ya mungkin nggak di Bandung aja, mungkin di Indonesia juga unik gitu orang-orang yang emang di klasik seperti itu tuh ada gitu marketnya gitu. Bahkan lebih loyal menurut gue kalau orang-orang yang bermain di klasik gitu seperti itu. Tapi ya serunya itulah kalau ngelihat zaman sekarang gitu kan. Kalau pertanyaan tadi bakal berkembang terus dan bakal menjamur menurut gue sih, karena teman-teman Gen Z gue lihat udah seru-seruan mereka dengan mobil klasiknya.
Apa pengalaman terbaik atau momen yang paling berkesan yang pernah Kak Diki alami, yang paling indah deh gitu? Dengan mobil ini ya, dengan mobil misalnya klasik. nembak cewek atau Oke, cukup padat ya sih kerjaan gitu ya ceritanya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin liburan, gue tuh pengen kayak udah sekalian trip gitu ceritanya. Itu momen yang gue gak bisa lupain. Gue trip sekeluarga main ke pantai, tapi sebelum ke pantai itu kita nyelusurin dulu gunung-gunung kayak gitu. Jadi kayak itu sih kita bikin cerita baru aja gitu. Nah kalau itu yang bisa gue lupain, pakai mobil tua gue gitu, dan ya so far mobilnya juga aman banget gitu. Ya seru sih. Terus anak-anakku juga akhirnya udah mulai dia tertarik dengan mobil-mobil yang dia lihat gitu, yang apa yang gue punya kayak VW kayak gitu-gitu tuh dia udah mulai tertarik kayak gitu. Terus ya momennya bareng keluarga sih. Kalau sama teman-teman udah pastilah itu mah daily lah gitu ya, cerita-cerita daily yang konyol-konyolnya sama teman-teman. Tapi yang emang gak bisa dilupain lah ya trip-tripnya lah gitu, trip-trip ke pantai, kemana ke pegunungan kayak gitu-gitu. Jadi emang gak bisa dilupain gitu. Ini pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Apakah Kak Diki memiliki tips atau saran nih bagi teman-teman sekalian yang pengen coba berkecimpung di dunia mobil klasik, yang sedang mempertahankan atau mempertimbangkan pengen punya mobil klasik? Sebenarnya kalau untuk tips and triknya simpel sih. Yang tadi gue bicarain bahwa jangan ngelihat yang ribet dulu aja mobilnya yang agak pertengahan inilah ya 2000 tahun 90 ke 2000 itu mungkin akan minor lah ya, kerabatnya minor. Terus banyak bertanya boleh banget, harus banget menurut gue. Jadi gue sih bisa dibilang kayak orang yang emang udah aja lah nggak tahu apa-apa tentang mobil, bodoh tentang mobil gitu. Tapi gue bertanya akhirnya tahu nih gitu, mobil ini tuh ternyata penyakitnya ini gitu kan. Penyakit kelebihannya ini gitu. Jadi setiap mobil itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tapi yang pasti sih sebenarnya lu harus siap aja gitu dengan apapun yang terjadi dengan kedepannya gitu. Tapi ya itu dia, balik lagi gitu, kalau emang ternyata budgetnya oke nih, gue siap mobil pengen yang udah jadi langsung, mau minim perawatan ya mangga gitu. Tapi serunya malahan menurut gue ketika mobil klasik yang emang penuh cerita ini kan istilahnya juga punya perhatian khusus nih. Mobil itu sebenarnya minta perhatian khusus dari ownernya gitu. Tapi banyak cerita dari situ tuh, banyak cerita banget gitu. Dan serunya kan di situ gitu. Kalau misalkan emang tanya, ternyata bukan tipikal orang yang sabar ya, emang harus sabar kalau di mobil klasik gitu. Tapi yakinlah ketika mobil ini udah jadi dan ready to go gitu, kayak waduh perjuangan gue ternyata sampai di dan mobil yang gue dulu idam-idamkan ternyata sampai juga nih, meskipun itu mobil tua gitu istilahnya kan. Ke zaman kecil mungkin kita ngeliat itu mobil bagus banget gitu, beli dan lain-lain gitu. Ketika kita udah punya kan beda feelnya, kita bakal sayang banget ini sama mobil gitu kan. Terus ngeliatnya juga kayak udah jadi salah satu achievement buat kita untuk bisa ngemilikin mobil gitu. Ya perawatan dan lain-lain ya harus siap, tapi juga harus dilihat juga dengan kondisi mobilnya, yang akhirnya jangan juga ngerepotin diri sendiri gitu. Kita juga banyak lah sekarang marketplace yang bisa menjelaskan dengan kondisi mobilnya. Tapi ingat juga harus cari ya tipsnya tuh dia cari dulu sesuai lokasi lah, yang langsung bisa dicek langsung sama teman-teman, dan bawa mekanik kalau boleh gitu kan. Kita cek gitu kan, mobil gini-gini oke. Udah pasti mekanik tuh biasanya ini mobil ininya tuh paling harus ganti ya, nanti kita sesuaikan dengan budget yang kita spare gitu. Kalau ini aman nih masuk nih, yaudah kita bisa nego gitu kan kita bisa alasan kayak mas ini minornya ini saya bisa nggak nego untuk saya benerin buat spare ini kan, itu kayak itu ada proses negosiasi gitu kan. Kayak human touch-nya lebih dapat ketimbang kita beli mobil. Karena belum pernah beli mobil baru di dealer tuh, kalau gue belum pernah gitu pribadi gitu. Tapi ya mobil baru ada, cuma gue tetap mobilnya tuh mobil bekas lah, meskipun itu tahun baru juga gitu. Karena
serunya di situ sih menurut gue sih. Seninya di situ, seninya tuh di situ ketemu orang-orang yang istilahnya punya cerita juga nih, ternyata sefrekuensi sama kita kayak gitu. Ya harus siap aja sih dengan keseruan-keseruan cerita. Kalau ketika lu main mobil klasik, ya harus siap sih semuanya. Seru banget. Berarti total ada berapa mobil? Waduh, kalau ditanya Lucunya banyak banget. total, aduh bingung juga ya. Nggak lebih dari 10 lah. Yang lebih oh Nggak, tapi nggak. jatuhnya kolektor nih ya kan. Seneng aja sih, seneng aja. Jadi masih penasaran sih dengan mobil-mobilnya, itu dia gitu, cerita-ceritanya masih menunggu cerita-cerita nih. Mungkin gua bulan depan nemu apa lagi nih cerita di mobil ini gitu kan. Itu dia sih gitu. Kalau mobil nggak tahu ya, kalau dari 10 masih aman lah, masih aman. Nggak yang terlalu freak banget gitu. Minimal semua kalau dipakai Jalan semua. jalan semua gitu aja. Seru. Kayak koleksi Hot Wheels ya. Ih, Hot Wheels juga ada. Pokoknya apapun itu yang ada rodanya, gue seneng banget sih, kayak mobil, motor, sepeda, kayak gitu-gitu. Makanya kan gue edik banget kalau gue ngelihat apa yang ada di pakai roda tuh kayaknya dia lucu juga Seru ya gitu. gitu ya. Lucu juga ya gitu. Yang penting ada rodanya nih. Thank you Iya. Kak. Udah nih, yang Udah. juga ya. Ini nggak berasa loh ini. Siap, terima kasih banyak. Thank you Kak. Banyak Wacil juga undang-undang kita dari Bandung sini. Semoga bermanfaat cerita-cerita gua, yang nggak kepakainya ya jangan dipakai lah gitu. Tapi semoga tips and triknya bermanfaat buat teman-teman Wacil. Bye. Cicil mobil, pilih Wacil.